Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa lagi. Untuk kali ini kita akan membahas sifat operasi bilangan bulat. Silahkan lihat di layarnya masing-masing sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, sifat operasi hitung ini untuk SD ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama komutatif atau pertukaran, yang kedua asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga adalah distributif atau penyebaran. Nah, kita bahas satu-satu, apa itu komutatif, apa itu asosiatif, dan apa itu distributif. Kita mulai dari komutatif atau pertukaran. Apakah akan berlaku pada semua operasi hitung atau tidak? Apakah komutatif ini berlaku untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, atau tidak sama sekali? Kita lihat mulai dari penjumlahan. 3 tambah 5, 3 ditambah 5, kemudian ditukar posisinya menjadi 5 tambah 3. Apakah hasilnya akan tetap sama atau tidak? 3 tambah 5 berapa? 8. 5 ditambah 3, 8. Ternyata hasilnya sama. Sehingga sifat komutatif atau pertukaran ini berlaku untuk penjumlahan. Benar ya? 3 tambah 5, 8. Kemudian 5 tambah 3 juga hasilnya 8. Hasilnya sama. Nah, untuk penjumlahan berlaku. Nah, sekarang kita pindah ke pengurangan. Apakah sifat komutatif ini pada pengurangan berlaku atau tidak? 3 dikurang 5, 5 dikurang 3. Apakah sama hasilnya? Tidak. 3 dikurang 5 hasilnya negatif 2, sementara 5 dikurang 3 hasilnya positif 2. Tidak sama atau tidak berlaku. Jadi sifat komutatif pada pengurangan tidak berlaku. Kita pindah ke perkalian. 2 dikali 4 apakah sama dengan 4 dikali 2? Kita lihat, 2 kali 4, 8. 4 dikali 2 juga 8. Sehingga sifat komutatif pada perkalian itu berlaku. Boleh ditukar. Ya, jawabannya benar. Yang terakhir pembagian. Apakah sifat komutatif berlaku pada pembagian atau tidak? Kita lihat. 4 dibagi 2 apakah sama dengan 2 dibagi 4? 4 dibagi 2 hasilnya 2, sementara 2 dibagi 4 hasilnya 0,5 atau 1/2, sehingga tidak sama. 4 dibagi 2 sama sekali tidak sama dengan 2 dibagi 4, sehingga sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian. Nah, ingat teman-teman, sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Jadi boleh ditukar ketika ada 6 ditambah 4, itu sama saja ketika kita bilang 4 tambah 6. 7 kali 3 sama saja dengan 3 dikali 7. Oke, berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Itu komutatif, pertukaran. Semoga bisa dipahami. Kita pindah ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Kita lihat contohnya pada penjumlahan. 2 ditambah 3 itu satu kelompok, lalu ditambah 4. Apakah sama ketika pengelompokannya saya ubah? 2 sendiri kemudian ditambah 3 dengan 4-nya yang saya gabung. 3 ditambah 4. Apakah hasilnya sama? 2 ditambah 3, 5. 5 ditambah 4, 9. Oke, untuk bagian pertama hasilnya 9. Kita pindah ke bagian kedua. 3 ditambah 4, 7. Lalu 2 ditambah 7. Hasilnya juga 9. Sehingga untuk penjumlahan hasilnya sama atau sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan. Ya, meskipun kita tukar pengelompokannya, tetap hasilnya akan sama. 2 ditambah 3, 5, ditambah 4, 9. 2 ditambah 3 tambah 4, 7. 2 ditambah 7, 9. Hasilnya juga sama. Kemudian pengurangan. Apakah sifat asosiatif berlaku bagi pengurangan? Kita lihat. 2 dikurang 3 dikurang 4 sama dengan 2 dikurang 3 dikurang 4. Apakah sama hasilnya? Coba kita lihat.
2 dikurang 3, negatif 1. Negatif 1 dikurang 4, hasilnya negatif 5. Kita lihat yang di sebelah apakah sama. 2 dikurang 3 dikurang 4, negatif 1. 2 dikurang negatif 1, hasilnya malah 3. Yang di sini tadi negatif 5, yang di sini malah positif 3. Sehingga asosiatif tidak berlaku bagi pengurangan. Nah, teman-teman silahkan lihat ciri-cirinya ya. Lihat aja, oh kalau komutatif modelnya kayak gini, ditukar-tukar aja. Kalau asosiatif ada pengelompokan-pengelompokan. Oke, kita pindah ke perkalian. Apakah 2 kali 3 dikali 4 sama saja ketika saya bilang 2 dikali dalam kurung 3 kali 4. Coba kita lihat, 2 dikali 3, 6. Dikali 4, 24. Hasilnya 24. Kita lihat yang di sebelah, 2 dikali 3 kali 4, 12. 2 dikali 12, 24. Hasilnya sama-sama 24. Jadi sifat asosiatif ini berlaku bagi perkalian. Kita lihat pembagian. 8 dibagi 4 dibagi 2, apakah sama dengan 8 dibagi dalam kurung 4 dibagi 2? Kita mulai yang dalam kurung dulu. 8 dibagi 4, 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi hasilnya yang sebelah kiri ini 1. Kita lihat yang sebelahnya. 8 dibagi 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu 2. 8 dibagi 2, 4. Tadi yang hasilnya di sini 1, yang sebelah sini 4. Sehingga berbeda. Dan sifat asosiatif bagi pembagian tidak berlaku. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi, komutatif atau pertukaran hanya berlaku bagi penjumlahan dan perkalian. Begitupun asosiatif atau pengelompokan. Nah, lihat ciri-cirinya teman-teman. Untuk asosiatif itu ada tanda kurung dikelompok-kelompokkan. Kalau komutatif tadi tidak ada pengelompokan, hanya sekedar ditukar tempatnya saja. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat yang terakhir atau yang ketiga, distributif atau penyebaran. Nah, distributif ini ada 2 jenis. Distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Cukup 2 itu aja. Kita mulai dari yang pertama, perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, 5 dikali 2 ditambah 3 itu bisa disebarkan atau didistribusikan dengan model seperti ini. 5 dikali 2, lalu kemudian dijumlahkan 5 dikali 3. Nah, tanda plus ini yang pindah ke sini. Nah, ya, 5 dikali 2 ditambah 5 dikali 3. 5 kali 2 ditambah 5 kali 3. Kita lihat apakah hasilnya sama. 5 dikali 2, 2 ditambah 3, kita kerjakan dalam kurung dulu. 2 ditambah 3, 5. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Hasil sebelah kiri 25. Kita pindah ke yang kanan. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 10 ditambah 15, 25. Hasilnya sama-sama 25. Sehingga ini berlaku perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif yang pertama. Kemudian yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Apakah berlaku juga? Kita lihat. 5 dikali 4 dikurang 2 sama dengan 5 dikali 4 dikurang 5 dikali 2. 5 kali 2. Apakah hasilnya sama? Kita lihat. 4 dikurang 2, 2. 5 dikali 2, hasilnya 10. 10 ya teman-teman. Kita lihat yang di sebelah kanan. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 2, 10. 20 dikurang 10, hasilnya 10. Ternyata hasilnya sama. Oleh karena itu perkalian terhadap pengurangan berlaku sifat distributif. Atau sifat distributif berlaku pada perkalian terhadap pengurangan. Seperti itu teman-teman. Silahkan lihat model-modelnya atau ciri-cirinya seperti itu ya, didistribusikan. 5 menjadi milik 2, 5 juga menjadi milik 3. 5 menjadi milik 4, 5 juga menjadi milik 2. Didistribusikan seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Itu saja untuk video kali ini, tidak panjang.
Semoga mudah difahami dan diperhatikan ciri-cirinya. Terima kasih, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.